slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Enea Bastianini selamatkan nyawa Pecco Bagnaia di MotoGP Catalunya 2023. Kok bisa? Enea Bastianini dianggap berjasa menyelamatkan nyawa rekan setimnya, Pecco Bagnaia, dalam insiden lap pertama balapan MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan lalu. Tentu banyak yang bingung, bagaimana bisa Enea Bastianini yang crash di tikungan satu sirkuit de Barcelona, Catalunya, menyelamatkan Pecco Bagnaia yang crash satu tikungan setelahnya. Padahal jelas-jelas tidak ada hubungan apapun antara crash Enea Bastianini dan yang dialami Pecco Bagnaia. Namun hal tersebut sangat diyakini oleh Paolo Simonelli, ayah mendiang Marco Simonelli sekaligus bos tim SIC 58 Squadra Corse Moto3. Crash yang dialami Bagnaia sedikit membawa Paolo teringat kejadian yang merenggut putra kesayangannya. Kala itu Marco Simonelli meninggal lantaran kepalanya terlindas motor Colin Edwards saat menjalani balapan di Malaysia 2011 silam. Menurutku, kita harus berterima kasih kepada kesalahan Bastianini, kata Paolo, dilansir Gridotto.com dari Paddock GP. Karena berkat itu Bagnaia bisa keluar dari insiden menakutkan itu tanpa cedera. Kau mungkin mendengarnya aneh, tapi coba pikirkan, jelas pria asal Italia ini. Kalau crash Bastianini tidak terjadi, akan ada lebih banyak pembalap yang berpotensi melindas tubuh Bagnaia. Rombongan pembalap pun akan lebih rapat, sehingga akan jauh lebih sulit menghindari tubuh Bagnaia yang tergeletak di aspal. Jadi selain Binder yang melindas kaki Bagnaia, bisa saja ada pembalap lain yang juga melindas sang juara bertahan. Jika Enea tidak memangkas rombongan depan yang dipimpin Pecco, risiko menabraknya akan bertambah secara signifikan, tegasnya. Simoncelli pun hanya bisa bersyukur, murid Valentino Rossi tersebut selamat dan kemungkinan besar bisa tampil di Misano akhir pekan ini. Untungnya semua berjalan dengan baik dan aku berharap besar ia sembuh dengan cepat, ujarnya. Kita tahu semua kecepatannya, ada bahaya, tapi motor adalah passion dan kau tak bisa menghentikannya, tegas Simonelli. Kabar terbaru Francesco Bagnaia usai insiden horor dan kembali ke Italia, siap comeback. Pikiran pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, beralih ke rencananya untuk segera comeback pada MotoGP San Marino 2023 setelah insiden horor pada balapan MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan lalu. Seri balap MotoGP San Marino 2023 akan berlangsung di sirkuit Misano, 8–10 September. Sebelumnya, ada dua insiden mengerikan pada MotoGP Catalunya 2023 yang melibatkan dua pembalap Ducati. Kecelakaan pertama dipicu oleh Enea Bastianini, Ducati Lenovo, yang gagal menghentikan motor di tikungan satu lap pertama. Akibatnya, dia terjatuh melebar dan menyeret 4 pembalap lainnya. Memulai balapan dari posisi ke-14 setelah menjalani penalti 3 tempat di grid yang diterima selama latihan bebas Jumat, pembalap asal Rimini ini terlambat mengerem di tikungan pertama dan terjatuh. 4 pembalap yang terkena kecelakaan adalah Johan Zarco, Pramac Ducati, Alex Marquez Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Muni VR46, dan Fabio Di Gianantonio, Gresini Racing. Diagnosis Bastiani ternyata lebih buruk, dia mengalami patah tulang malleolus dan patah tulang kompleks pada metakarpal kedua tangan kirinya. Kedua patah tulang tersebut telah diimobilisasi agar Bastianini dapat segera kembali ke Italia untuk menjalani operasi pada pergelangan kakinya di rumah sakit Modena. Tak lama berselang, pemegang pole position MotoGP Catalunya 2023 yang juga rekan satu tim Bastianini, Francesco Bagnaia, mengalami high side crash dan terjatuh di tengah lintasan. Bagnaia selamat tetapi kakinya terlindas Brad Binder, Red Bull KTM, yang tidak bisa menghindar dari situasi kacau balapan. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu kehilangan kendali saat keluar dari tikungan 2. Bagnaia terhindar dari cedera parah dan bisa membalap hanya beberapa hari kemudian setelah insiden tersebut. Minggu malam saya pulang bersama tim, dan setelah istirahat, saya langsung bersiap untuk kembali ke trek di Misano, kata Bagnaia dilansir dari Crash. Pada Kamis, saya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di sirkuit, dan jika seperti yang saya harapkan, para dokter memberi izin, saya akan dapat kembali ke trek pada Jumat untuk latihan pertama Grand Prix di rumah saya, ucap pembalap asal Italia itu. GP San Marino selalu menjadi ajang spesial bagi kami para pembalap Italia dan khususnya bagi kami para pembalap Ducati.
Saya akan melakukan yang terbaik untuk bisa balapan pada Sabtu dan Minggu, ujar Bagnaia. Bagnaia memimpin kejuaraan dengan unggul 50 poin dari Jorge Martin saat ia mengejar gelar juara dunia kedua berturut-turut. Perburuan gelar mungkin masih terhambat oleh kecelakaan akhir pekan lalu, tergantung apakah Bagnaia dinyatakan fit untuk balapan di Misano. Selain itu, akan dilihat dari faktor seberapa mampu dia berada di performa terbaik di lintasan. Namun rekan setim Bagnaia di pabrikan Ducati, Enea Bastianini, akan absen. Bastianini akan melewatkan 3 seri balap berikutnya setelah kecelakaannya di Barcelona. Bastianini memerlukan operasi pergelangan tangan dan pergelangan kaki setelahnya dan ketika dia comeback balapan, dia harus menghadapi penalti putaran panjang double long lap penalti untuk manuvernya pada MotoGP Catalunya 2023. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Begini kondisi terbaru Pecco Bagnaia usai kakinya dilindas Brad Binder di balapan MotoGP Catalunya 2023. Pecco Bagnaia langsung mendapat perawatan, usai menjadi korban crash horor lap pertama balapan MotoGP Catalunya 2023. Awalnya Pecco Bagnaia dibawa ke medical center di sirkuit de Barcelona, Catalunya, untuk mendapat pemeriksaan awal. Dari pemeriksaan awal ini, tidak ditemukan cedera yang sangat parah dari kaki Pecco Bagnaia yang dilindas Brad Binder. Namun ada sedikit kekhawatiran terjadi patah atau retak tulang yang sangat kecil dari kaki pembalap Ducati tersebut. Sayangnya kekhawatiran tersebut baru bisa dipastikan dalam beberapa waktu ke depan, setelah pemeriksaan secara lebih mendetail. Pecco mendapat beberapa trauma, sebuah motor melindas tulang paha dan keringnya, kata Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, dilansir Gridotto.com dari MotoGP.com. Kami sudah memeriksa dengan menggunakan sinar X di area itu dan mendeteksi cedera kecil, tapi kami belum bisa memastikan itu cedera karena ini atau cedera lama. Bagnaia pun kini sedang berada di Hospital General de Catalunya, untuk mendapat pemeriksaan secara detail dari rumah sakit. Di sana sang rider akan melakukan tes komputer axial tomography, CAT, untuk memeriksa kondisi kakinya. Kami membutuhkan tes CAT dan itulah alasan kenapa kami mengirimnya ke rumah sakit umum. Untung dari segi tengkorak, dada dan perut, ia sangat normal, ungkapnya. Ia sadar dan normal, gambar kami hanya menampilkan radiologi konvensional, jadi sulit memastikan bahwa ada patah atau tidak, makanya perlu scan CAT, jelasnya. Kita harapkan Bagnaia tidak mendapat cedera yang parah, sehingga bisa melanjutkan perjuangannya meraih titel juara MotoGP 2023. Crash horor terjadi di lap pertama balapan MotoGP Catalunya 2023, kaki Pecco Bagnaia terlindas. Terjadi crash horor pada lap pertama balapan MotoGP Catalunya 2023, salah satunya melibatkan Pecco Bagnaia. Kejadian pertama terjadi di tikungan pertama sirkuit de Barcelona, Catalunya, yang melibatkan setidaknya 5 pembalap. Dimulai Enea Bastianini yang masuk tikungan 1 dari dalam, terjatuh dan menyenggol bagian belakang motor Johan Zarco, yang kemudian membuat sejumlah pembalap terkena dampaknya. Di antaranya Marco Bezzecchi dan duo Gresini Racing, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang sama-sama berakhir di gravel. Tak lama kemudian, Pecco Bagnaia mengalami high side crash parah saat melewati tikungan 2. Pecco Bagnaia kehilangan grip ban belakang, terlempar ke udara, kemudian terhempas ke aspal sampai kakinya terlindas oleh motor Brad Binder yang berada di belakangnya. Murid Valentino Rossi ini terlihat mengerang kesakitan dan tak mampu berdiri, sehingga Marshall pun langsung berlari mencoba memberikan pertolongan. Red flag pun langsung dikibarkan untuk menghentikan balapan, sehingga pembalap yang tersisa bisa kembali ke pit lane. Bagnaia langsung dievakuasi menggunakan ambulans, dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat. Untung sang juara bertahan masih sadarkan diri, sehingga kru tim Ducati pun bisa sedikit bernapas lega usai insiden ini. Trek pun langsung dibersihkan lantaran ada tumpahan oli akibat crash beruntun yang terjadi di awal lomba ini. Kita harapkan Pecco Bagnaia bisa segera pulih, dan melanjutkan perjuangannya mengejar MotoGP 2023. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.